Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya di video tutorial dari tugas saya di manajemen informatika kelas 4A. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah tugas dari mata kuliah rancang bangun jaringan komputer. Wabil khusus materinya ada di chapter 10 mengenai troubleshooting multi area OSPF itu. Oke, itu judul praktikum kita pada pertemuan kali ini. Sebelum melaksanakan praktikum ini, ada baiknya kita mengatur user profile yang ada di option. Saya zoom dulu. Klik option, klik user profile, setelah itu inputkan nama serta alamat email. Jika sudah, silakan klik OK dan juga yes. Tunggu. Geser perintah ini ke sebelah kanan. Selanjutnya, kita baca perintah yang ada di sebelah kanan ini. Langsung saja kita ke step 1, yaitu check the router configuration in area 1. Di sini kita disuruh untuk mengecek settingan pada area 1 ini, pada router 1 maupun router 2. Kita baca pada poin A. Ini kita disuruh menggunakan perintah show running config untuk melihat settingan pada router 2 ya. Kita lihat dulu router 1 dan router 2. Kita buka dulu router yang kedua atau R2. Klik CLI. Kita ketikkan enable, selanjutnya kita ketikkan show running config. Enter, kita cari settingan OSPF 1. Oke, pada router 2 kita dilihat di sini jalurnya untuk network 192.168.2.0 itu jalurnya ini. Areanya 1 betul. Dan selanjutnya kita lihat network 192.168.4.0 itu jalurnya ini. Oke, kita tutup dulu, kita buka poin B. Oke, di sini maksudnya kita harus mengecek settingan pada router 2 terdapat apakah terdapat settingan hello interval. Kita ketikkan perintahnya yaitu show IP OSPF interface. Di sini kita lihat pada settingan router 2 terdapat settingan tadi di pada perintah B ini, yaitu default settingannya yaitu pada date, yaitu timernya 4 kali lebih besar daripada hello intervalnya sendiri. Berarti kalau hello intervalnya 10, berarti date-nya 40. Ya, sesuai ya. Oke. Langsung saja kita baca poin selanjutnya, itu di C, yaitu kita harus menampilkan perintah show running config untuk melihat settingan yang ada pada router 1. Kita buka dulu. Kita lihat settingan yang berjalan pada router 1, show running config. Oke, kita ketikkan enable dulu ya, maaf guys. Kita ketikkan show running config. Kita lihat settingannya. Oke, sebentar. Pada R1 ini kita mendapatkan informasi jalurnya sebagai berikut. 192.168.1.0 itu ini, 192.168.2.0 itu jalurnya ini ya. 192.168.3.0 itu jalurnya di sini. Tapi pada R1 ini kita mendapat settingan passive interface. Sementara kita buka pada R2 ya. Kita klik exit dulu, kita ketikkan enable, kita ketikkan show running config. Kita buka settingan OSPF. Di sini tidak terdapat settingan passive interface ya pada router 2. Tetapi pada router 1 terdapat settingan
passive interface. Oke, itu informasi yang kita dapatkan. Selanjutnya pada poin selanjutnya itu poin D, to correct the configuration error on R1. Configure terminal OSPF1 no passive interface G0/0. Oke, pada settingan router 1 kita disuruh meremove passive interface pada router 1 ya, dikarenakan pada router 2 tidak terdapat settingan tersebut. Maka dari itu kita mengikuti perintah yang ada pada poin D. Kita langsung saja masuk ke mode configure terminal. Selanjutnya kita ketikkan router OSPF1. Selanjutnya kita ketikkan no passive interface gigabit atau G0/0. Oke, selanjutnya kita baca pada poin E, yaitu maksudnya pada poin ini kita melihat pesan apakah konfigurasi yang kita lakukan pada router 1 untuk menghapus passive interface pada jalur gigabit Ethernet 0/0 berhasil dengan pesan emergency changes. Oke, di sini terdapat message ya, setelah saya mengkonfigurasi ini tadi, menghapus settingan passive interface, terdapat pesan berupa from landing full landing down dari pesan message emergency changes pada router 1, berarti kita berhasil. Poin juga bertambah ya, jadi 50%. Selanjutnya kita baca step 2, yaitu check the router configuration in area 2. Oke, kita baca apakah pada settingan router ABR2 atau ABR2 terdapat IP 172.16.1.64 dan 172.16.1.96 dengan sama-sama /24 ya. Ini maksud saya, apakah ada pada router ABR2 settingannya. Maka dari itu kita mengecek dengan settingan show IP route pada ABR2 ya, maksud saya. Kita klik ABR2, kita zoom dulu, kita ketikkan enable show IP route. Oke, di sini tidak terlihat sama sekali IP yang dimaksud tadi ya. Maksud saya IP yang ada di perintah ini tadi 172.16.1.64 dan 172.16.1.96 tidak ada pada ABR2. Maka dari itu pada poin ini terjawab tidak ada IP dari kedua IP ini tersebut pada ABR2. Selanjutnya kita baca check to see ABR2 has established OSPF2 network adjacency with R3 plus ABR2. Oke, kita cek dulu pada ABR configuration untuk mengecek jalur router ID. Kita ketikkan enable dulu ya, enable show IP OSPF. Di sini router ID-nya 7.7.7.7 atau 7.7.7. Sementara kita buka lagi pada router 3. Enable show IP route. Di sini terdapat maksud saya show IP OSPF
Di sini terdapat informasi berupa router ID-nya itu 3.3.3.3 atau 3.3.3. Selanjutnya kita buka ABR2 atau router ABR2, kita ketikkan show IP OSPF network untuk melihat tadi ya, masing-masing terdetek ya antara ASBR, router ASBR dan juga R3 pada router ID-nya yaitu 7.7.7 untuk ASBR dan 3.3.3.3 untuk R3. ABR2 ini atau router ABR2 ini sebagai perantara ya untuk melihat. Selanjutnya kita buka lagi pada poin C, kita lihat di sini oke, pada poin C terdapat hubungan relationship pada R3 and R4. Maka dari itu kita harus melihat IP atau konfigurasi atau jalur ya pada R3 atau dan juga R4. Kita cek, kita buka R3, kita ketikkan enable, kita ketikkan show running config, kita buka settingan OSPF. Oke, pada jalur R3 dan R4 itu terdapat IP-nya itu 172.16.164.127. Oke, ini ya. Dan juga untuk jalur ABR2 dengan IP-nya 172.16.1.32. Tetapi di sini terdapat kesalahan berupa penerusan area atau konfigurasi sebelumnya atau bawaan, itu terkonfigurasi secara area 0, harusnya area 2 bukan area 0. Jadi kita harus mengubah ya atau menimpa IP yang sama dengan area yang berbeda, ya mengganti area 0 dengan area 2. Ya, benar dugaan saya pada poin D. Di sini kita harus meremove settingan advertise yang salah pada jalur R3 dan R4, yaitu kesalahan pada areanya, harusnya area 2. Maka dari itu kita langsung saja buka R3, kita langsung ke mode konfigurasi, kita ketikkan enable, configure terminal, selanjutnya kita ketikkan router OSPF 1, selanjutnya kita ketikkan no network dengan IP yang salah tadi yaitu 172.16.1.64 dengan websitenya tadi 0.0.31 area 0 yang salah ini. Selanjutnya kita timpa lagi dengan IP yang benar atau advertise yang benar yaitu 172.16.1.64 dengan websitenya 0.0.0.31 area 2, karena dia terdapat pada area 2 ya di mapping paket tracer ini. Oke, di sini terlihat pesan ya bahwa kita telah merubah settingan bawaan menjadi networknya yaitu 172.16.1.64 area 2 yang benar ya, karena yang settingan bawaan tadi IP-nya salah pada areanya, harusnya area 2 bukan area 0. Oke, langsung saja kita ke
point A. Verify the RT routing table as the route the network in all OSPF are missing once. Oke, kita balik lagi, kita ketikkan perintah N, kita ketikkan show IP route. Ya. Oke, langsung saja kita baca pada poin F, yaitu kita harus men-setting, mengkonfigurasi sesuai dengan instruksinya, yaitu mereplace IP dengan benar. Ya, kita harus mengkonfigurasi lagi. Kita ketikkan perintah enable, kita ketikkan configure terminal, selanjutnya kita ketikkan no router OSPF 1. Lalu kita ketikkan router OSPF 1, kita ketikkan router ID-nya 3.3.3.3 karena dia router 3 ya. Selanjutnya kita ketikkan advertise networknya, yaitu 172 sesuai jalur ya, 172.16.1.32 dengan wildcardnya tadi 0.0.0.31 area 2. Selanjutnya kita ketikkan IP yang sama, hanya beda. Oke, ada perubahan ya, kan kita ubah ya, ini ya jalurnya 64 ini, kita enter. Oke, berubah juga ya, terdapat pesan. Selanjutnya kita ketikkan perintah N, read memory. Pada step terakhir sebenarnya kita harus mengetikkan perintah show IP route untuk mengecek settingan konfigurasi pada R3 atau apakah terdapat IP ini sebenarnya. Cuman kita menunggu. Oke, kita ketikkan show IP route. Ya, terdapat IP yang dimaksud pada point G. Ya. Oke. Sekian video praktikum kita kali ini. Kita sudah mencapai poin 100. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.